Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube Resensi Institut. Buku yang akan saya resensi kali ini berjudul Bimbingan Islam untuk Generasi Milenial Part 3 yang memiliki 3 subpembahasan atau tahapan dan masing-masing memiliki pelajaran yang juga akan dibahas. Oke, langsung saja kita mulai di tahapan pertama. Persiapan pemikiran dan hati. Pelajaran 1. Buku kehidupan. Al-Quran adalah panduan hidup dan penunjuk jalan bagi masyarakat ke jalan yang lurus. Al-Quran atau ayat-ayat sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan kepada umat manusia itu berisi petunjuk jalan yang paling kuat. Masa remaja dan masa muda adalah masa yang paling baik untuk memahami firman Allah. Imam Ja'far Shadiq alaihi salam bersabda, "Setiap pemuda yang beriman yang membaca Al-Quran hingga Al-Quran mendarah daging pada diri, maka Allah akan menempatkannya bersama para malaikat yang merupakan penulis dan operator Al-Quran. Dan pada hari kiamat, Al-Quran akan menjadi pelindung dan penjaga baginya." Atas dasar ini, kita ingin merengkuh Al-Quran dan menyusun program kehidupan darinya. Pelajaran 2. Manakah yang menjadi tujuan? Dengan menelaah ayat-ayat suci Al-Quran, kita telah mempelajari bahwa manusia merupakan wujud yang memiliki keinginan yang tidak terbatas. Manusia mencari tujuan-tujuan yang tiada akhir dan tiada habisnya. Ketika menyaksikan dunia manusia, kita melihat dunia yang mencengangkan, seolah-olah ada perbedaan dalam semua tujuan yang membuat kita menjadi bingung. Sesungguhnya, pilihan manakah yang benar? Beberapa orang mencari uang dan kekayaan, sebagian lagi ingin menemukan rahasia dunia. Sebagian orang mencari kedudukan, sebagian berpikir menjadi seniman dan aktor di bidang seni, sebagian lainnya bercita-cita mendapatkan juara olahraga, dan seterusnya. Dari mana asal-usul perbedaan semua ini? Mengapa salah satu menyenangi suatu hal dan yang lain menyenangi hal lain? Apa ada kriteria untuk mempertimbangkannya? Dapatkah semua tujuan disusun berdasarkan skala prioritas? Memiliki tujuan hidup merupakan pilihan yang paling penting bagi manusia. Pilihan inilah yang akan menentukan arah seluruh susunan program kehidupannya dan menentukan warna serta aroma khusus hidupnya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk merenungkan kandungan Al-Quran dan mengambil manfaat dari petunjuk Tuhan agar kita bisa mengenali tujuan hidup yang hakiki dan berhasil mencapainya dengan selamat. Tahapan kedua, tekad untuk memulai perjalanan. Pelajaran 3. Tekad untuk hidup dengan baik. Pada tahapan pertama, kita mengetahui bahwa tujuan utama hidup kita adalah mencapai segala kebaikan dan keindahan yang abadi. Kita mengetahui bahwa seluruh rangkaian keindahan tersebut berada pada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesungguhnya dialah kekasih dan tujuan hidup kita. Setiap orang yang memiliki tujuan ini dan hidupnya dihabiskan untuk mencapainya, maka kehidupannya menjadi menyenangkan. Ia akan memiliki keyakinan bagi dirinya sendiri dan akan terbebas dari kebingungan. Kita tahu bahwa dalam pengambilan keputusan dan bergerak menggapai tujuan yang telah dikenal membutuhkan keimanan terhadap tujuan itu sendiri. Kita telah berusaha untuk mengenal jalan dan mencapai tujuan hidup dan menapakkan kaki di jalan tersebut. Pelajaran 4. Bersama orang-orang yang sadar. Kita tahu bahwa menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan keharusan dalam beragama. Memegang teguh janji yang telah diucapkan kepadanya mendatangkan kesempurnaan bagi kita sekaligus keridaannya. Kita akan merasa malu di hadapan Allah bila tidak menepati janji. Dia tetap menanti kita dan dekapan kasih sayangnya lebih hangat dari pelukan seorang ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap hamba mendatangiku sejengkal, aku akan mendatanginya selangkah, dan barang siapa satu langkah menuju kepadaku, maka aku akan menujunya 2 langkah, dan barang siapa perlahan mendatangiku, maka aku akan berlari menyambutnya." Tetapi apakah selamanya kita memiliki waktu untuk menyusun rencana dan sampai pada tujuan? Kita tahu bahwa tidak demikian faktanya. Waktu cepat berlalu dan kita akan kehilangan. Tahapan ketiga, melangkahkan kaki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran 5.
aturan perjalanan. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Baitnya yang suci merupakan teladan sempurna bagi kita. Dengan melihat dan menelaah sirah mereka dalam kehidupan, kita dapat menyusun jadwal perencanaan terbaik untuk diri sendiri guna menapaki jalan kemenangan serta kebahagiaan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi kita, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghendaki supaya kita memilih Ahlul Baitnya yang mulia sebagai contoh terbaik. Teladan adalah siapa saja yang dapat dijadikan contoh dan jalannya dapat diikuti. Tentu saja bukan berarti harus menjadi sama persis dengannya. Kita berusaha untuk mengikuti teladan yang baik dan sempurna, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Baitnya yang suci. Ketika keberhasilan kita semakin besar, kita akan semakin dekat dengan jalan tersebut dan kita akan lebih banyak merasakan manfaat dari cahaya keberadaan mereka. Amirul Mukminin Ali alaihi salam dalam salah satu surat yang ditunjukkan kepada para pejabatnya menyatakan, "Ketahuilah bahwa orang-orang membutuhkan imam yang dapat diikuti dan memiliki cahaya pengetahuan yang menerangi sekitarnya. Imam Anda ialah orang yang mencukupkan diri dengan memiliki 2 pakaian untuk dunianya dan 2 potong roti untuk makanannya. Tentu saja Anda tidak mampu hidup seperti itu, tetapi saya ingin Anda membantu saya dengan menjauhkan diri dari dosa, berusaha untuk meraih kesucian, dan berbuat kebajikan." Pelajaran 6 dalam haribaan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta kita dan makhluk lainnya di seluruh jagat raya. Dia adalah pemilik keberadaan kita dan sebagai kekasih serta tujuan akhir kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala sesuatu berdasarkan kekuatannya. Kekuatannya meliputi seluruh alam semesta dan rahmatnya luas seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber segala keindahan dan awal dari semua kebaikan. Setiap kebaikan berasal darinya dan setiap kenikmatan adalah pemberiannya. Dia terlepas dari setiap keburukan dan kekurangan, serta suci dari segala keburukan. Kasih sayangnya yang tak terbatas meliputi keberadaan kita. Kelembutan dan kedekatannya selalu menaungi kita. Secara alamiah, setiap insan akan memuji Tuhan dan menyucikannya dari segala keburukan. Ada pertanyaan,